Saya menghubungi saya, katanya dia sakit, nggak ada yang jaga. Akhirnya saya naik pesawat pergi ke Kalimantan Tengah. Sampai di sana saya rawat papa, ya. Memang dia seorang diri. Tetapi ternyata dia bohong hanya untuk supaya saya datang gitu. Ternyata hubungannya baik-baik saja dengan semuanya, ya. Itu hanya akal-akalan dia. Lalu saat uang saya habis, eh, saya bilang sama papa, kenapa kalau memang butuh uang, kenapa tidak hubungin saja, minta transferan, kenapa harus bohong bilang sakit, nggak ada yang jaga kayak gini. Saya kan jadi buang-buang waktu, segala macam lah saya ngomong gitu kan dari hati ke hati. Tapi malah bukannya minta maaf atau gimana gitu ya, tapi malah marah sama saya. Akhirnya saya ya udahlah, rasanya kesel gitu ya. Saya sudah adalah hal yang saya korbankan gitu. Terus, iya, siapa suruh kamu datang, katanya. Terus waktu saya beresin baju, papa bilang, awas jangan ada yang ketinggalan, kayak gitu. Tambah sakitlah hati saya. Lalu ketika saya mau pergi, keponakan saya melihat bahwa saya dari Kalimantan. Bibi ada di sini ya, katanya. Iya, saya lagi ada di rumah kakek, saya jemput ya ke rumah, katanya gitu. Ya udah, saya akhirnya tinggal di rumah kakak perempuan saya kan. Saya naik puasa Ester 3 hari 3 malam nggak makan. Lalu kakak saya ini telepon abang saya nomor satu untuk minjem uang, alasannya karena saya ada di rumah. Saya ngerasa sedih ya, walaupun saya nggak, tapi dengan sifatnya, perkataannya, sepertinya saya ditolak gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, saya memutuskan untuk pergi gitu. Ketika nggak ada orang di rumah, saya pergi. Jalan tuh sepi banget ya, namanya juga di desa gitu kan, nggak ada apa-apa. Saya tuh trauma ya, kalau di desa Kalimantan itu masih banyak ular yang besar gitu kan. Ular piton besar tuh masih banyak banget. Jadi saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan Daniel aja nggak dimakan singa. Saya pun percaya Tuhan melindungi saya dari ular atau apapun, karena trauma ya, takut gitu kan. Singkat cerita, ada seorang bapak menawarkan tumpangan, ayo dek saya antar, mau kemana. Saya bilang tolong antar, saya mau pergi ke pelabuhan, mau beli tiket pesawat, tiket kapal, saya mau ke Jakarta. Kok tiket kapal nggak pesawat? Saya bilang uang saya nggak cukup kalau beli tiket pesawat, saya bilang gitu. Udah, singkat cerita dibelikanlah tiket kapal, nggak usah ini, pakai uang saya aja, katanya gitu. Terus dia ngomong, yang bikin saya nggak suka tuh, dia bilang gini, nanti di penginapan nunggu kapal saya temenin ya, katanya. Aduh, ini apaan sih. Udah gitu, saya diajak muter-muter nagih hutang. Oh, ternyata bapak ini debt collector, saya baru tahu kan. Terus saya berdoa, terus di motor saya takutkan, saya berdoa agar dia tidak macem-macem sama saya gitu kan. Terus saya bilang, bapak orang Kristen ya? Iya, katanya. Antar saya ke gereja dong, saya bilang gitu kan. Pas ngobrol-ngobrol sama pak pendeta, pak ibu pendeta, ngobrol-ngobrol biasa. Nah, setelah bapak itu pergi, saya jujur, saya ketakutan. Saya bilang, bapak itu begini-begini. Waduh, nggak beres bapak itu. Ya udah, balikin aja tiket kapal lautnya, katanya. Nanti saya beliin tiket pesawat, kata ibu gembala gitu kan. Dan singkat cerita, saya diantar sama ibu gembala, dibelikan tiket pesawat ke bandara. Saya duduk di sofa menunggu pesawat datang. Di situ datanglah dua pria sama satu orang wanita pakai kerudung serba ungu pink gitu, tapi mereka tidak saling mengenal. Dua pria ini godain saya terus, dek janda ya, katanya. Iya, saya janda, saya bilang gitu kan. Terus dia goda-godain, udahlah kita kembali aja yuk, saya kasih uang kamu sekian juta, katanya. Nanti tiketnya saya beliin lagi lah, katanya gitu kan. Terus si perempuan ini, mbak titip barang-barang saya ya, ada koper, laptop, handphone, pokoknya semuanya tuh serba mewah ya. Dia orang kaya kayaknya, dari pakaiannya juga mewah banget gitu kan. Saya bilang gitu. Dia langsung ke WC aja. Terus ketika dia kembali dari toilet, saya bilang, mbak lain kali jangan gitu dong, kita kan nggak kenal kok, kamu percaya aja. Kamu orang Kristen kan? Iya, saya orang Kristen, saya bilang gitu kan. Kenapa emangnya, saya bilang gitu. Ya, orang Kristen kan baik-baik, puji Tuhan ya. Ternyata orang Islam juga mengakui bahwa kita orang Kristen itu baik, dan dia percaya sama saya. Di situ citra Kristen berarti sebenarnya ada yang mengakui baik gitu kan. Singkat cerita, setelah perempuan ini kembali, saya belajar dong dari Yusuf. Walaupun saya tidak sesuci Yusuf, tapi boleh dong saya belajar dari apa yang saya baca di Alkitab. Pergi lari kalau digoda. Akhirnya saya pindah, pergi
meninggalkan sofa yang ada merekanya. Saya cari sofa yang sendirian di situ. Teman-teman, kenapa saya tidak tergoda sama sekali dengan harta benda ya? Iblis kasih contoh nih, perempuan ini wah mewah banget, sedangkan saya enggak. Dan jalan pintasnya adalah dua pria ini yang mengajak saya ke Bali dengan uang yang cukup banyak yang ditawarkan. Dan waktu itu saya belum menikah, belum punya suami, tetapi saya baru aja ditolong Tuhan Yesus ya di dalam kesengsaraan saya, kan dapat mujizat. Apakah saya sanggup menyakiti hati Tuhan? Gak bakal sanggup ya. Saya bersumpah saya tidak akan kembali ke Kalimantan. Saat itu saya marah banget, hati saya betul-betul pahit gitu ya. Saudara kandung saya, bapak kandung saya kok begini gitu. Tetapi hari ini saya sudah mengampuni mereka. Saya sudah melepaskan pengampunan untuk kakak perempuan saya. Gimana pun sakit yang sudah dia berikan, saya ambil keputusan untuk memaafkan. Dan papa saya juga sama, saya ambil keputusan untuk memaafkan papa. Tuhan Yesus memberkati papa, Tuhan Yesus memberkati kakak ya. Saya tidak dendam, saya tidak sakit hati. Saya bicara begini untuk kesaksian kepada semua orang supaya kuat ya dan bisa mengampuni. Tuhan Yesus